Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Emily and the Magical Journey. Di mana film ini menceritakan seorang gadis yang berpetualangan di sebuah hutan imajinasi. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Di sebuah kota, ada seorang anak yang bernama Emily. Emily berjalan pulang sendirian dari permainan bola basketnya. Di rumah ia tinggal bersama ibunya, seorang penulis yang harus bekerja keras karena merupakan ibu tunggal. Saat Emily pulang sekolah, di rumah pengasuh hariannya yang bernama Kayla sudah menunggu di rumah dan memasakkan makanan untuk Emily. Emily menunjukkan nilai ulangannya kepada Kayla dan Kayla bangga dengan nilai Emily. Lalu Emily pamit pergi ke kamar dulu untuk membersihkan badan. Di kamar Emily duduk sedih dan curhat pada foto mendiang ayahnya. Ia bercerita bahwa hari ini ia bertemu kupu-kupu yang unik dan ia berharap ayahnya di sini untuk mengajarkannya gerakan basket. Lalu Emily membersihkan dirinya dan turun untuk makan bersama Kayla. Selesai makan, saat Emily akan kembali ke kamar untuk tidur, ia melihat pintu perpustakaan yang ia dilarang masuk oleh ibunya terbuka. Emily penasaran, ia masuk dan tertarik melihat sebuah kotak, seperti kotak harta karun. Emily membukanya dan menemukan beberapa gambar kupu-kupu. Emily terkaget saat seseorang memanggilnya, ternyata itu Kayla pengasuhnya dan mengatakan bahwa ibunya melarangnya untuk masuk di perpustakaan. Lalu Emily sudah memegang sebuah buku yang berjudul Fountainland, covernya bergambar seorang perempuan dikelilingi kupu-kupu. Tak lama ibunya datang masuk ke rumah. Ia melihat Emily dan Kayla di dalam perpustakaan. Ibunya menjadi marah dan menyuruh Emily kembali ke kamar. Emily dan Kayla ketakutan mengetahui ibunya marah. Kayla minta maaf pada ibu Emily dan ibu Emily hanya mengatakan bahwa yang menggambar semua itu adalah suaminya dan ia yang mengarang sedikit cerita untuk setiap gambar yang suaminya gambar. Tak lama Kayla pamit untuk pulang dan akan datang besok. Saat masuk ke kamarnya, Emily terkaget buku yang berjudul Fountainland sudah berada di atas kasurnya. Emily membacanya secara diam-diam menggunakan senter di dalam selimut, agar ibunya tidak mengetahuinya. Secara ajaib kupu-kupu di dalam buku itu bisa terbang. Emily mematikan senternya dan pura-pura tidur karena mendengar ibunya membuka pintu kamarnya. Emily terbangun dari tidurnya dan melihat beberapa sinar di luar. Emily seperti dipandu oleh kupu-kupu yang disebut pelikan yang brilian dan Emily dibawa ke hutan tempat rahasia dan ajaib yang disebut Fountainland. Saat ia terbangun, ia terkejut bisa bertemu Nightingale, peri yang ceria, unik, dan tidak bersayap. Yang sama persis seperti bukunya. Mereka saling berkenalan. Nightingale mengajak dan membawa Emily ke rumahnya, karena menurut Nightingale hari mulai malam, berbahaya bila ada di hutan. Lalu mereka mulai berjalan menelusuri hutan. Emily sampai di rumah bawah tanah milik Nightingale. Di rumah itu sangat nyaman dan penuh dengan akar. Nightingale memperkenalkan Emily pada seseorang. Saat seseorang itu berbalik yang ternyata seperti monster, Emily berteriak dan berusaha kabur dari rumah itu. Nightingale berusaha menenangkan mereka berdua. Setelah mereka berdua tenang, Nightingale memperkenalkan Belorak yang merupakan monster yang bijaksana dan penuh kasih. Dan akhirnya Emily dan Belorak berkenalan. Nightingale dan Belorak senang memiliki Emily sebagai teman baru mereka. Saat Emily tertidur, Nightingale membaca sebuah buku dan buku itu mengatakan bahwa seorang manusia kecil belum dirusak oleh ketakutan yang mengganggu manusia dewasa. Emily terbangun dan kaget melihat Nightingale dan Belorak melihatnya tidur. Lalu Nightingale mengajak Emily untuk bermain dengan beberapa monster yang ia miliki. Dan Emily memilih monster terbang dengan angin yang bernama Pelikan. Mereka pergi keluar dan mengeluarkan para Pelikan itu dari dalam botol. Pelikan itu terlihat sangat kecil menurut Emily, lalu Nightingale mengatakan bahwa ia akan membawa Emily terbang sesuai dengan imajinasi Emily. Emily mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Nightingale menyemangatinya dan akhirnya Emily berhasil menaiki. You have to smile with your eyes too.
Melihat itu Nailinger mengatakan pada Belorak bahwa Emily memiliki keberanian untuk bermimpi dan dapat mengatasi rasa takut, bahkan mungkin Emily bisa menyelamatkan Faunutland dari penyihir jahat. Emily terbang tak terkendali dan menghilang. Nailinger dan Belorak mencarinya. Emily tersadar dari jatuhnya, dan ia sudah berada di sebuah hutan yang hampir gersang dan terlihat sebuah kastil yang gelap. Dari dalam kastil seseorang seperti mengawasinya. Lalu beberapa manusia membantu Emily keluar dari halaman kastil itu. Ternyata manusia-manusia ini berperilaku aneh karena tidak mampu menembus tembok Faunutland karena ketakutan mereka. Anehnya, mereka tampak berputar-putar, berusaha melawan kegelapan monster dengan menyerbuki bunga-bunga di ladang. Nailinger dan Belorak mengambil Emily dari para manusia itu, dan mereka kembali ke rumah Nailinger. Lalu Nailinger mengambil bukunya dan mengungkapkan sejarah Faunutland. Dan Nailinger menjelaskan bahwa penyebab kegelapan yang terjadi di Faunutland adalah hilangnya kristal yang ada di atas kastil. Sejak itu semua menjadi gelap, dan seorang penyihir menempati kastil itu. Jika menemukan kristal itu, Faunutland pasti terselamatkan. Nailinger terlihat sangat sedih saat bercerita. Nailinger meyakini bahwa kristal itu pasti ada di suatu tempat yang bernama Sumur Gema. Emily menyadari hanya dia yang bisa memulihkan Faunutland dengan mengambil kristal yang tak ternilai harganya. Nailinger mengatakan Emily harus dengan berani melintasi jalan melalui medan gelap monster untuk sampai ke sana. Kalau ia tidak takut, monster-monster itu tidak akan bangun. Sementara itu Ibu Emily sedang berada di perpustakaan. Ia melihat-lihat isi kotak harta karun, sepertinya Ibu Emily mempunyai kenangan tersendiri pada isi kotak itu. Emily dengan keyakinannya akan pergi membantu menyelamatkan Faunutland. Emily berjalan pergi menuju Sumur Gema. Emily sudah sampai di hutan kastil yang kering dan sang penyihir ternyata mengawasinya dari atas kastil. Sang penyihir membangunkan para monster dan membuat perjalanan Emily menuju Sumur Gema banyak hambatan. Emily segera berlari dan sampailah dia di Sumur Gema. Emily turun ke dasar sumur. Terdengar suara-suara tentang ketakutan-ketakutan yang ada di diri Emily selama ini. Emily harus kuat mendengar itu agar mendapatkan kristal itu. Tetapi Emily hampir menyerah karena suara-suara itu, lalu ia ingat perkataan Nailinger. Ia bangkit dan akan mencari kristal itu kembali. Emily melihat sebuah hologram dan memahami tentang ketidakmampuan ibunya untuk memanjat dinding kesedihan yang menyakitkan setelah kehilangan ayahnya. Emily berjalan dan menemukan kristal itu. Emily dengan cepat mengambil kristalnya dan berlari membawanya, karena dinding-dinding di situ akan runtuh. Emily berhasil kembali naik ke atas. Emily melihat kristal itu tidak bersinar di bawah itu, ia berlari menuju ke kastil. Belorak yang melihat dari kejauhan berlari menyusul Emily dan membawa Emily di atas punggungnya, untuk mengantar Emily ke atas kastil. Belorak terjatuh dan Emily sibuk mencari kalung yang diberikan oleh Nailinger, yang diyakini Emily sebagai kekuatan magiknya. Namun Belorak mengingatkan Emily akan keajaiban dan kekuatan yang ada di dalam diri Emily bukan dari kalung itu. Lalu Emily dengan keberaniannya melanjutkan pergi ke atas kastil. Sesampainya di atas, Emily bertemu dengan penyihir jahat. Penyihir itu menakutinya dan mengatakan ia tak akan berhasil mengembalikan Faunutland. Dengan keyakinan Emily bisa mengembalikan Faunutland, sang penyihir mempersilahkan Emily meletakkan kristal itu di tempat seharusnya. Tetapi kristal itu tidak bereaksi apa-apa, sampai Emily memohon dan meneteskan air mata meminta agar kristal itu mengembalikan Faunutland. Setelah terkena tetesan air mata Emily, kristal itu mulai bersinar, dan kembali membuka kegelapan di Faunutland. Para manusia yang terkurung di sana kembali menjadi anak kecil dan bisa bebas keluar dan mengembalikan penyihir jahat menjadi bentuk aslinya. Nailinger melemparkan serbuk dan sesaat Emily sudah kembali di tempat tidurnya. Emily terbangun dan turun mencari ibunya. Lalu ia mengatakan bahwa ia tahu ibunya sedih kehilangan ayahnya, begitu juga dengannya. Dan Emily mengatakan kata-kata penguat yang dikatakan oleh Nailinger kepadanya. Dan ibunya menyadari bahwa itu seperti kata-kata yang dikatakan ayah Emily saat Emily bayi. Lalu mereka berdua berpelukan. 2 minggu kemudian, saat Emily bermain basket, dia seperti punya kekuatan dan keajaiban untuk melempar bola secara layap. Dan itu berhasil, pelatihnya kagum karena Emily tidak seperti biasanya. Selesai pertandingan Emily dan ibunya pulang. Setelah kejadian di Faunutland, Emily dan ibunya menjadi sangat akrab. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.